Halo semua, selamat datang di Cerita Anak Kos, tempat berbagi cerita horor yang pastinya lebih horor dari isi dompet anak kos di tanggal tua. Guys, Busong pernah sondet di suatu tempat yang baru dengan Busong berekspektasi setelah dari itu tempat, Busong akan dapat pengalaman indah dan menyenangkan. Tapi malah berujung buat Busong jadi trauma. Nah, selama ketong hidup, pasti ketong punya pengalaman bersama dengan dong yang sonde kelihatan, namun kehadirannya dapat ketong rasakan. Cerita pertama ini dikirim dari seorang mahasiswa di Kota Kupang. Dia cerita kejadian-kejadian aneh yang dia dan kawan alami waktu jalan-jalan ke suatu tempat wisata yang ada di Kota Kupang. Dong yang berjalannya ada 6 orang, Nisa, Riko, Dion, Gela, dan 2 kawan lagi yang lain. Semuanya mahasiswa satu prodi, hanya beda angkatan saja. Tapi dong memang akrab dan sering berjalan sama-sama. Dong pun cerita nih bermula dari kumpul dulu di Gela Puruma. Dong rencana jalan tuh jam 1 siang. Supaya sampai sana pas sore dan bisa dapat sunset. Habis itu langsung pulang. Ya dong hanya ngopi untuk berburu sunset saja, jadi sama lama-lama juga. Namanya juara muda. Sekitar jam 1 lewat dong akhirnya jalan. Pas hampir sampai di lokasi, kelihatan kalau itu tempat sangat sepi. Tapi dong rasa kayak biasa karena pas itu memang banyak tempat wisata yang sepi pengunjung. Dong pergi ini waktu lagi marak-maraknya kasus COVID-19. Begitu sampai dong bisa masuk karena ada pagar yang tak kunci. Mungkin karena ada sepi jadi sonde dibuka kebiasanya. Dong sempat kecewa juga karena sudah datang jauh-jauh, rugi juga kalau son masuk, malah pulang kembali begitu toh. Setelah dilema cukup lama, dong akhirnya putuskan untuk panjat itu pagar dan dong paksa masuk. Luar biasa ini anak dong. Begitu berhasil masuk, dong semua sangat senang karena pemandangan yang gagah, son ada pengunjung lain juga, jadi dong lebih bebas. Saking senangnya dong bakal tawa, bercerita, bermain gila, kasih keluar kata-kata yang kurang sopan. Pokoknya dong rasa gitu tempat tuh dong yang punya. Waktu sunset dong bafoto sama-sama. Ada sementara bafoto, nah Nisa berhenti tahan. Dia pergi kamar mandi yang ada di dekat situ. Waktu keluar kamar mandi Nisa lari sambil teriak. Dia datang baru cerita di yang lain. Weh, masa dalam kamar mandi ada air panas ya, air mendidih? Baru dari kompor nih, siapa mau datang sini coba? Gela sambung, lu yang betul ini kotong semua ada kedinginan, masa dalam kamar mandi malah air panas? Do yang lain juga rasa aneh, karena di itu tempat tuh cuaca ada sangat dingin, so mungkin ada air panas di situ. Walaupun sampai ada air panas, artinya ada orang yang baru bawa datang kok taruh di situ. Tapi selama dong di situ hanya ada dong 6 son ada orang lain. Dong mulai rasa son enak, tapi tetap berusaha untuk son panik. Akhirnya dong sepakat untuk pulang. Dong mulai jalan dari situ, sekitar jam 5 sore. Untuk sampai kembali di Gela Puruma kurang lebih butuh waktu 2 jam. Dalam perjalanan, tiba-tiba Riko pun lampu motor nih mati. Padahal sebelum dong jalan, Riko baru habis ganti deh lampu motor. Riko nih bagonceng dengan Gela dan Nundo semai rasa takut karena keadaan waktu itu sudah gelap. Ya jam 5 sore menuju maghrib tuh pasti sudah gelap. Dong yang lain juga rasa sudah enak, tapi dong paksa buat biasa supaya bisa fokus bawa motor. Dong berusaha untuk motor tuh semua tetap dekat terus supaya bisa senter Riko biar Riko bisa lihat jalan. Dong jalan terus sudah lihat ada kuburan Cina dekat jalan. Hanya lama-lama dong lihat ini kuburan Cina kok main muncul. Beberapa kali dong main lihat itu kuburan Cina. Dong jalan juga rasa kayak sangat lama, sonde sampai. Tiba-tiba ada suara klakson oto yang sangat besar dan membuat dong kaget. Dan ternyata dong ada di jalan yang salah. Gela yang sadar duluan bilang, kenapa kok kotong jalan ikut sini nih? Kotong buat apa di sini? Dong semua sadar dan langsung cepat-cepat kembali pi jalan awal yang betul. Sampai di Gela Puruma dong lihat jam, ternyata jam 9 malam.
Berarti anak dong tak putar di tempat yang sama di kuburan yang Cina tuh lumayan lama. Gelap mama langsung marah. Su bilang pulang seru kenapa jam bagian baru basong sampai. Baru begitu katong telepon basong son angkat. Mama mau kupang dong. Dong semua juga heran. Dong jalan pulang dari jam 5 sore, harusnya sekitar jam 7 malam dong su sampai. Ini malah bisa sampai jam 9. So begitu, pas semua cek HP, sudah ada notif telepon sama sekali dari gelap mama. Dong memutuskan untuk istirahat di gelap rumah dengan masih bingung. Lama-lama dong pun capek su hilang, baru dong mulai bercerita. Bisa cerita ulang nih soal air panas mendidih tadi di sana. Riko cerita tentang dia lampu motor yang putus. Kemudian Gala cerita tadi jalan pulang ke mana. Setelah bercerita, dong semua baru sadar kalau kuburan Cina yang dong lihat terus tadi tuh karena dong hanya jalan tak putar di tempat yang sama. Makanya dong sampai justru jam 9 malam. Dong mulai takut dan bercerita mulai makin heboh. Tiba-tiba Riko bilang, Weh, langsung lihat dia muka di ini foto dulu. Semua langsung lihat foto yang Riko kasih tunjuk di itu foto. Nah, posisi foto nih, dong semua ada pakai masker ya karena memang waktu pandemi ya kan masker itu wajib. Tapi pas dong fokus video di Dion pung foto nih, dia kelihatan kayak son pakai masker. Dia muka dari hidung di bawah tuh aneh, kayak orang lain bukan Dion. Itu sangat ngeri, sama kayak ada cetakan orang lain di dia pung muka. Dia pun gigi kelihatan dan besar, ada patah setengah. Dia pun hidung datar dan yang kelihatan hanya hidung pun tulang sa. Jadi Dion pun muka ini kelihatan sampai mulut tapi sangat beda dengan Dion. Itu bukan Dion. Oh jadi kayak foto ini Dion punya muka dipakein masker, tapi yang ditutup masker ini malah kelihatan, tapi itu bukan Dion pun muka. Begitu lihat itu foto Dion suka mau menangis. Aduh, dia ada buat salah apa tadi? Aduh, dia takut. Dion mulai panik. Dia takut jadi sampai dia dapat ikut dari barang-barang aneh di sana lah. Dong yang lain semua justru ketakutan. Saking takutnya dong semua ada yang berani pulang ke rumah masing-masing. Dong hanya bercerita dan dong tidur sampai pagi di gelap rumah. Oke guys, dari kisah ini kotong belajar untuk dimanapun kotong berada, ada di mana, dengan siapa, kotong harus tetap jaga tingkah laku, perhatikan kotong tutur kata, bahasa, karena kotong percaya bahwa kotong ini hidup di sini bukan hanya sendiri. Kotong selalu hidup berdampingan dengan makhluk lain. Ya mungkin itu salah satunya makhluk yang kelihatan. Maka dari itu penting juga untuk kotong bisa jaga sikap, jaga kotong bahasa, tutur kata dimanapun kotong berada. Apalagi ke tempat-tempat wisata yang sepi ya. Anyway, thank you so much sudah denger cerita anak kos kali ini. Terima kasih juga buat yang semua kirim ceritanya di episode pertama kali ini. Dan untuk teman-teman yang punya pengalaman horor serupa yang mau diceritakan, boleh dikirim ceritanya ke kami melalui email allaroundyou223@gmail.com. Nanti kawan dongeng cerita horor tuh akan ketemu cerita kembali di sini. Dan jangan lupa juga untuk follow cerita anak kos. Subscribe YouTube channel juga, jangan lupa ya teman-teman. Sampai jumpa di kisah horor cerita anak kos selanjutnya. Dadah.